saja dibacakan. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan diberikan keberkahan. Putri Raja menggunakan gelang. Gelang dipakai berlapis intan. Alumni Madrasah Alia Negeri 89 sudah datang. Moga-moga peringatan Maulid kita diberikan keberkahan. Paling enak makan roti gambang. Paling enak makan roti gambang. Rasanya nikmat, tidak pernah bosan. Ibu bapak jangan ragu dan jangan bimbang, karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang penghabisan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mudabbiril kainat, khaliqil ardi was samawat, alladzi arsala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil barahini wal mu'jizat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram, al-mukmilu lana dinal Islam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalur rasuli wa akmalul imam. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil huda war rahmah, al-mab'uus bil kitabi wal hikmah, khatamin nabiyyin, imamil mursyidin, Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yanala ru'yatan nabi sallallahu alaihi wasallam falyuhibbuhu hubban sadida, wa alamatu hubbihi al-ita'atu sunnatu saniyah wa iksaru salatu ala nabi, lianna qala nabi man ahabba syai'a aksar min zikri. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu bapak hadirin wal hadirat, sahabat-sahabat saya, alumni Madrasah Alia Negeri Pondok Pinang angkatan tahun 89, yang insya Allah yang hadir dalam rangka Maulidir Rasul semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul bait dan juga selaku pembawa acara pada kesempatan pagi menjelang siang ini yang sering tampil di RCTI, Ibu Munfaridah, doakan beliau sehat panjang umur, barokah rezekinya, barokah ilmunya, dan diberikan keberkahan untuk keluarga besarnya. Dan juga yang mulia yang tadi kita dengar bersama kehadiran guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Ustaz Haji Yaqub beserta putra beliau yang baru saja mengalunkan Al-Quran, Al-Mukarram Ustaz Muhammad Soleh. Keduanya doakan panjang umur, sehat walafiat, barokah hidupnya di dunia wal akhirah. Dan juga komandan kita yang dengan semangat untuk menyelenggarakan acara Maulid hari ini, Bapak Ustaz Nawawi, Ustaz Sadali, Ustaz Agus, Bapak Alwani, Ustaz Ipung, Ustaz Zulkifli, dan juga
Ibu Sofiah yang menjadi penghubung saya untuk hadir ke tempat ini. Kalau beliau hubungi saya sekalipun gak pakai datang, oke saja udah. Ya, padahal ada undangan di Lubang Buaya, saya kagak mau. Ya Pak, diundang di daerah Kalideres juga kagak mau ceramah di sana. Tapi dengan kecintaan untuk silaturahim ke alumni Madrasah Aliyah Pondok Pinang angkatan 89, semuanya kita berharap melalui peringatan Maulid ini Allah berikan rahmat barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saya yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebut, namun tidak merasa hormat dan takzim saya. Ada Ibu Aas, ada Ibu Sarofah, betul ya? Benar ya? Benar nggak? Dan rekan-rekan lainnya yang mohon maaf yang tidak saya sebut namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Hari ini kenangan yang begitu indah buat diri kita kembali hadir di kediaman Ibu Munfarida dalam rangka acara Maulidur Rasul. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Nawawi tadi, kita udah berada di Jumadil Akhir. Ke depan akan masuk Rajab dan Sya'ban, tapi peringatan Maulid di mana-mana tidak ada sepinya, Pak. Ya Pak, Bu, tidak ada sepinya. Masjid Maulid, Majelis Taklim Maulid, bahkan kemarin ada undangan Maulid saya di pinggir kereta api bikin Maulid, Pak. Bahkan sekarang giliran alumni Madrasah Aliyah Pondok Pinang angkatan tahun 89 menyelenggarakan Maulid di kediaman Munfarida. Insya Allah kita berharap melalui Maulid diselenggarakan di Jakarta. Yang di daerah lain Bapak Ibu kita tahu hari ini kondisinya subhanallah banyak diterjang berbagai macam musibah. Tanah longsor, berjangkitnya wabah penyakit di mana-mana dan lain-lain sebagainya. Tapi alhamdulillah DKI Jakarta dalam keadaan aman. Amin ya rabbal alamin. Musibah terjadi, bencana melanda, koreksi diri. Adakah yang terlupa? Cobaan menerpa, melupakan dada. Teliti diri, apakah kita alpa? Pak, Bu, Assalamualaikum. Masih ada. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sekalipun kita sudah berada di Jumadil Akhir, tapi Maulid tidak ada henti-hentinya. Makanya kalau bulan Maulid Ustaz Nawawi kulkasnya susah ditutup, Bu. Rusak. Ya. Kenapa? Karena permasalahannya urusan cinta. Bukan titik yang membuat tinta, tapi tintalah yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintalah yang membuat cantik. Kalau Ustaz Nawawi cinta sama istrinya, ada istrinya nggak? Kalau dia cinta sama istri, biar kata istrinya pesek, bilangnya gimana? Ya pesek. Ibu cinta sama suami, biar kata suami ibu pendek, ibu bilang gimana? Lu jujur banget ngomong gitu. Ya, ini kan urusan cinta sekarang ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apalagi yang kita peringati dasarnya cinta baginda Rasul. Kulita mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Engkau ya Muhammad diciptakan oleh Allah, sedikit pun tidak ada kekurangan, sedikit pun tidak ada aibnya Bapak Ibu. Kalau kita kan lebih banyak aibnya, benar.
Kita lebih banyak kurangnya, betul. Tapi baginda Rasul khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Engkau ya Muhammad diciptakan oleh Allah sedikit pun tidak ada kekurangannya. Makanya maulid kagak ada yang bosan. Benar. Kenapa? Karena yang kita peringati adalah sosok manusia besar yang dibesarkan bukan oleh manusia, yang diagungkan bukan oleh manusia. Beliau dibesarkan oleh Allah, diagungkan oleh Allah. Kalau dibesarkan oleh Allah, dikagumi oleh Allah, pasti semuanya akan berlandaskan nilai-nilai iman dan takwa kita kepada Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nabi Muhammad itu besar karena akhlaknya, Bapak. Ya, betul Bu, betul Pak. Subhanallah, kita juga kalau bawa akhlak, kata seorang ulama Dr. Sauqibeh, innamal umamu akhlaku ma baqiya. Fa in hum zahabat akhlaquhum zahabu. Yang namanya kejayaan satu umat, satu pribadi seseorang dilihat dari sini nilai akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, semuanya jadi baik. Tapi bila mana akhlaknya tidak baik, semuanya juga ikut tidak baik. Kita dilihat, dipandang dari segi nilai agama adalah nilai akhlak kita. Bu, ibu dulu milih suami karena apanya? Bu, ibu dulu milih suami karena apanya? Karena ketampanannya. Ya, karena dompetnya. Ya, Pak, Bapak kalau dulu mau nikahi istri melihatnya karena apanya? Karena cantiknya. Subhanallah, jarang yang melihat dari segi nilai-nilai akhlaknya. Makanya baginda Rasul berhasil mendakwakan nilai agama karena dilihat dari segi nilai akhlaknya. Ya Allah, sampai kita lihat dalam segi bagaimana sifat baginda Rasulullah SAW, saking menyanjung kepribadian Rasulullah SAW. Seorang ulama bernama Al-Imam Al-Yafi'i Al-Yamani menyatakan, man jama'a limaulidin Nabi SAW ikhwana wa khayya'a makana wa a'ma amila salihah ihsana sura sababan di qiraati maulidir Rasul ba'asahullahu yawmal qiyamah ma'asiddiqin wa suhada'i wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Terima kasih Pak. Al-Imam Al-Yafi Al-Yamani menyatakan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana, siapa yang mau mengumpulkan sahabatnya, alumninya, tetangganya, temannya dalam rangka maulid Rasul. Tempatnya udah disiapkan di kediaman teman kita Ibu Munfaridah. Makanannya juga udah disiapin. Ada makanannya ya, Sofia ya? Banyak. Makanannya udah disiapkan sehingga menjadi wasilah diselenggarakan peringatan Maulid Rasul. Sejarah baginda Rasul udah dibacakan itu. Sehingga nanti orang yang semacam ini, kata Al-Imam Al-Yafi Al-Yamani, ba'asahullah yaumal qiyamah ma'asidikin wa suhada'i wa salihin wa yakunu bi jannatin na'im. Kelak mereka akan dikumpulkan bersama para syuhada, bersama orang-orang yang soleh, bersama para sidikin, bahkan mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini luar biasa Pak. Ini ngumpulin alumni Ustaz Yakub gak gampang. Ya Ustaz Yakub ya, kagak gampang. Kenapa? Karena kita berbagai macam kesibukannya beda-beda. Tapi alhamdulillah sering kita kumpul. Tahun kemarin di Masjid Nikmatul Ittihad kita maulid, sekarang di kediaman Munfaridah kita maulid. Ini mengumpulkannya ini tidak mudah jamaah sekalian. Tapi kalau konteksnya kita berusaha dasarnya nilai cinta kepada baginda Rasul, maka kelak nanti kita akan dikumpulkan bersama para syuhada, bersama orang-orang yang saleh, bersama para sidikin, bahkan kita akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Al-jannatu wa na'imuha sa'atun liman yusalli
ويسلم ويبارك عليه. Surga dan segala kenikmatannya diprioritaskan buat siapa itu? Disediakan buat siapa itu? Buat orang-orang yang menyanjung kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Pak. Bu, Nabi jujur nggak, Bu? Bu, Rasulullah jujur nggak? Ibu pernah nggak dibohongin suami? Pak, Bapak pernah nggak bohongin istri? Ada yang pernah, ada yang sering, ada yang tukang. Ya Bu, ada yang tukang bohong. Rasulullah bagaimana kagak jujurnya, Pak? Manggil istrinya aja dengan kejujuran, ya Khumairah, subhanallah. Ibu pernah nggak manggil istrinya ya Khumairah? Ada. Subhanallah. Nawawi pernah nggak manggil istrinya ya Khumairah? Seorang istri yang berikan putih kemerah-merahan, Bapak Ibu. Wahai istriku yang tercantik, Kakanda baru pulang dakwah untuk menyampaikan risalah agama. Tolong dong bikinin satu cangkir teh dengan gula yang manis. Istri yang begitu taat kepada suami, ketika diperintah oleh suaminya, lanjut pergi ke dapur, ambil cangkir, tuangkan teh panas. Cuman salah masukin, Bapak Ibu, bukan dimasukin pakai gula, masukinnya pakai apa? Dimasukin di garumnya, Bu. Di dalam teh panas itu dimasukin, diaduk dengan garam, dipersembahkan kepada baginda Rasul. Ya Muhammad, suamiku tercinta, engkau lelah mendakwakan nilai agama, engkau capek mendakwakan nilai agama di tengah-tengah umat. Silakan kau minum malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menghilangkan dahaga, menghilangkan capek, menghilangkan letih. Nabi minum. Ketika minum rasanya bagaimana, Bu? Bu, ketika diminum rasanya gimana? Rasanya gimana, Pak? Rasanya asin. Kira-kira Rasulullah marah nggak? Nabi marah nggak? Nabi senyum, Pak. Nabi senyum, subhanallah. Kalau Pak Nawawi kira-kira senyum atau gimana? Rasulullah senyum. Ketika Nabi senyum keluar kata-kata indah, wahai istriku tercinta. Kakanda tahu engkau sebagai seorang istri yang letih, yang capek mengurus kehidupan rumah tangga. Pagi, siang, sore, malam, tengah malam, itulah tugas seorang ibu rumah tangga. Betul. Tapi alangkah nikmatnya kalau malam hari ini kita minum satu cangkir berdua. Alangkah nikmatnya kalau malam hari ini kita minum satu cangkir berdua. Bukankah sedang berumah tangga kita belum pernah minum satu cangkir berdua? Akhirnya minum. Ketika dia minum rasanya gimana? Rasanya gimana? Asin. Itulah kehidupan, Bapak Ibu. Asin buat suami, asin buat istri. Ini yang dalam kedengeran kan nih? Kedengeran? Assalamualaikum. Kayaknya rada-rada tinggi yang di dalam. Bu? Ya. Bu? Benar. Bu? Ya. Subhanallah, karena Rasulullah nggak pernah mencaci orang, Bapak Ibu. Nggak mencela orang. Inilah dunia dakwah yang disampaikan, nilai akhlakul karimah. Pak, Bapak kalau dicela orang marah nggak? Marah. Kalau Bapak nggak marah, insya Allah nanti orang bawain uang 100 juta. Pak, sekarang yang lagi viral apa, Pak? Teh manis, Pak. ASR teh manis, subhanallah. Dicaci, dihina, dia sabar. Tapi pada akhirnya subhanallah, Allah punya rencana lain, dia diangkat derajatnya. Gara-gara air teh manis, Pak. Dia dibawain uang 100 juta, ada yang bawain 75 juta, ada yang bawain 50 juta, ada yang mau berangkatin umroh, subhanallah.
Kira-kira kalau Ustaz Nawawi dicela orang marah apa senyum? Ini nih konteks dalam kehidupan Maulid hari ini kan dalam rangka itu, dalam rangka ikhtiar kita bagaimana kita bisa mencontoh baginda Rasulullah. Sekalipun kita manusia biasa, banyak hilaf, banyak salah, banyak dosa, betul. Tapi paling tidak melalui Maulid kita menggoreskan sejarah dalam kehidupan manusia. Tidak ada yang patut kita contoh dalam hidup ini kecuali baginda Rasul. Kenapa? Karena tadi Ustaz Muhammad SAW baca laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ya Muhammad, di dalam pribadimu ada contoh suri tauladan yang baik-baik bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharap pahala dari Allah, bagi orang-orang yang meyakini ada kehidupan lagi setelah kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Dan bagi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, bagaimana sih kepribadian Nabi Muhammad SAW? Kalau kita ngaji di kitab Riyadhus Shalihin, kita lihat bagaimana kekuatan Rasulullah SAW. Jadi kalau di daerah Pondok Pinang ini ada orang yang kuat-kuat sebanyak 40 orang. Itu dijadikan satu, Bu. Dijadikan satu, Pak. Itulah kekuatan Rasulullah, kita bisa bayangkan. Di daerah Pondok Pinang ada 40 orang, semuanya orang yang kuat. Dikumpulkan jadi satu. Itulah kekuatan Rasulullah. Berarti Nabi hebat atau enggak, Pak? Kuat enggak? Suatu riwayat ketika melaksanakan perang Khandaq, semuanya gali lubang. Tiba-tiba ada bagian tanah yang sulit digali, susah digali. Kata para sahabat, ya Muhammad, saya sudah tidak sanggup lagi membuat parit-parit ini, saya sudah lelah ya Rasulullah. Ini ada bagian jurusan tanah yang sulit kami hancurkan. Kenapa? Mengandung batu yang luar biasa kerasnya. Tapi di saat itu subhanallah. Halo, masih konsen ya? Masih. Di saat itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad yang angkat tangan. Kalau memang kalian sudah tidak sanggup lagi untuk menggali lubang ini, saya yang akan turun tangan. Nabi ambil linggis, dihancurkan itu tanahnya. Batu yang begitu kerasnya subhanallah bisa dihancurkan dalam waktu yang singkat, bagaikan debu yang halus. Tahu nggak ketika Rasulullah di saat itu bagaimana keadaan Nabi? Nabi dalam keadaan letih karena 2 hari 2 malam tidak makan. 2 hari 2 malam. Kalau kita lagi 2 hari 2 malam kagak makan, disuruh hancurin batu, kira-kira kuat nggak? Kagak bakalan kuat. Kita bakalan kuat kita menghancurkan. Tapi Rasulullah yang upayanya luar biasa. Oh, Jabir bin Abdullah melihat keadaan ini, dia kasihan dengan Nabi. Jabir bin Abdullah bilang, ya Muhammad, saya tahu engkau dalam keadaan capek, engkau dalam keadaan letih, dan engkau dalam keadaan 2 hari 2 malam tidak makan dan tidak minum. Tapi dibisikin oleh Jabir bin Abdullah, kamu datang ke rumah saya ya Muhammad, saya sudah siapkan makanan, cuma makanannya nggak banyak, cuma hanya cukup buat engkau ya Muhammad. Tolong ini dirahasiakan, jangan sampai orang lain tahu. Kira-kira jiwa Rasulullah, kepribadian Nabi, mau nggak dia makan tanpa orang yang makan lagi? Pak, Rasulullah mau nggak kenyang sendiri sementara yang lain lapar? Kalau mau, Pak. Akhirnya Jabir bin Abdullah pesan begitu. Kata Rasulullah, wahai bapak-bapak semuanya, kita yang ikut perang diundang semuanya oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah bukan merah, Pak, khawatir kalau semuanya datang makanannya kagak cukup. Akhirnya pesan Nabi, ya Jabir, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan takut, ini urusan saya, kata baginda Rasul. Nabi datang lebih dulu, diapain makanannya? Diludahin sama Nabi. Karena ludah Nabi makanan yang sedikit bisa banyak. Semua yang diundang oleh Nabi makan. Jabir bin Abdullah bilang istrinya makan, keluarganya makan. Masih ada sisanya, kata Jabir bin Abdullah, ya Muhammad, ini makanan kagak ada habis-habisnya. Subhanallah. Apa kata Nabi? Bagi tetanggamu semua.
Ini ilmu Pak buat kita Pak. Ya Nawawi ya. Kita kalau menang orang 100 yang datang 200 kan kurang. Udah kita ludahin aja. Kira-kira ludah kita begitu kan? Bu, ludah kita begitu kan? Jangankan ludah kita Aisyah radhiyallahu anha awet muda gara-gara keringat Nabi. Ketika Rasulullah mendakwakan, keluar keringatnya diambil untuk keringat Rasulullah. Subhanallah Pak, keringat Nabi membuat Aisyah jadi awet muda. Ibu kalau mau awet muda begitu Bu. Bu, Subhanallah. Ya Allah, makanya ini permasalahannya. Dalam konteks kita meyakini bahwa maulid ini tidak ada bosannya. Kapanpun kalau orang Pondok Pinang itu maulid benar. Kata Ustaz Nawawi tadi kita ngapain aja maulid. Ya Bu? Ya. Resmiin rumah maulid gak Bu? Maulid. Akikah anak maulid gak? Maulid. Hitanan maulid gak? Maulid. Acara pernikahan maulid gak? Maulid. Acara perceraian? Subhanallah. Makanya dalam hal inilah satu kalimat yang mengiringi ketika seseorang membaca riwayat baginda Rasul. Ya ayyuhal rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamali sallu alaihi wa sallimu. Ini benar-benar dingin suasananya. Wa ya man yakhtubu isarahu yaqzatan wa manaman sallu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan. Hei, orang-orang yang berharap ingin mendapatkan syafaat. Kita butuh nggak sahabat Nabi Bu? Kita butuh. Karena kalau kita mau masuk surga ngandelin, kalau bahasa orang Jakarta ngandelin ibadah kita belum cukup Bapak Ibu. Ya Allah, saya mau masuk surga dengan sholat kita. Bagaimana sholatnya baginda Rasul? Nabi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, subhanallah, Nabi sholat. Kata Abu Hurairah, seusai baca suratul Fatihah, baca Al-Baqarah, barangkali di ayat yang pertengahan Nabi ruku, Nabi kagak ruku. Terus sampai akhir suratul Baqarah, kata Abu Hurairah, barangkali selesai suratul Baqarah, Nabi ruku, Nabi kagak ruku, lanjut surat Al-Imran. Surat Al-Imran selesai, lanjut lagi surat An-Nisa. Satu rakaat suratnya 3, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Kira-kira kita sanggup Bapak? Kita sanggup Bapak? Pantas selesai sholat kakinya bengkak. Orang Pondok bilang bengkak, cuman asam urat. Bagaimana bisa kita masuk surga dengan sholat kita? Ya Allah, saya mau masuk surga dengan sedekah kita. Tidak ada apa-apanya sedekah kita. Ya Allah, kita melaksanakan surga dengan keinginan-keinginan kita tanpa nilai rahmat dari Allah. Makanya kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah karena kita mencintai, karena kita mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamali. Orang-orang yang rindu ingin melihat ketampanan baginda Rasul. Sekarang saya tanya sama Ibu, Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf tampanan mana? Bu, Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf tampanan mana? Tampanan Nabi Muhammad. Tapi kenapa kalau orang Pondok Pinang 4 bulanin, 7 bulanin yang baca surat Yusuf? Ya. Kalau saya tanya Ibu, kenapa 7 bulanin, 4 bulanin yang dibaca surat Yusuf? Oh begini Ustaz, kalau saya 4 bulanin, 7 bulanin baca surat Yusuf, mudah-mudahan anak saya gantengnya mirip Nabi Yusuf. Oh saya bilang gak bisa Bu, saya lihat dulu bapaknya gimana.
Lah kalau bapaknya besek, mamanya besek, anaknya gimana Bu? Kalau bapaknya pendek, mamanya pendek, anaknya gimana Bu? Bukan gimana bisa seperti Nabi Yusuf, bukan itu jawabannya. Ya. Bukan itu jawabannya. Kenapa sih orang kalau 7 bulan 4 bulan ini yang dibaca surat Yusuf dan Maryam? Karena surat Yusuf dan Maryam isinya tarbiyatul aulad. Itu tujuannya bagaimana orang tua memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Kalau mau ganteng bacanya surat Muhammad. Subhanallah. Rasulullah ru'yatun ka'amami wa ra'amam. Rasulullah kalau dilihat dari depan ganteng, dari belakang cakep. Ya Bu. Yani kalau dilihat dari depan cakep nggak Bu? Cakep. Dari belakang ganteng. Subhanallah. Ini nih dari 124.000 nabi, 313 orang rasul, 25 orang rasul yang wajib kita imani, dan 5 orang rasul yang dianggap sebagai ulul azmi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan terakhir junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Berbeda dengan lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah kullu nabi dakwah, setiap orang nabi punya doa, tapi Nabi Muhammad tidak pernah mencelakakan umat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Nabi doanya begitu Bapak. Nabi Nuh bagaimana membangkang dengan nabinya? Umatnya Nabi Musa bagaimana? Umatnya Nabi Yakub bagaimana? Umatnya Nabi Lut bagaimana? Karena mereka tidak mau menerima dakwanya para nabi dan rasul, angkat tangan. Nabi kalau udah angkat tangan doa langsung diijabah oleh Allah. Hancur umatnya. Tapi berbeda dengan kita, Nabi sayang sama kita. Kalau Nabi sayang sama kita, kalau Nabi cinta sama kita, pada gilirannya la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al arba, sebelum bergeser kedua kaki kita di antara 4 pelajaran, 4 pertanyaan. Di antaranya ada yang ditanya wa an hubina min akhlil bari, sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Bu. Ya. Ini udah lapar mengantuk ini. Ya, Pak. Subhanallah. Nabi saking jujurnya Bu. Di Surah Siti Khadijah ya Muhammad pergi ke kota Sam, jual baju dengan harga 40 real. Siti Khadijah merintahkan kepada Nabi, ya Muhammad, kamu bawa nih baju nih, jual di kota Sam. Bilang saja nanti kalau ada yang mau beli 40 real. Sampai kota Sam ada yang mau beli 50 real, 60 real, 70 real, tidak dijual sama Nabi. Saking apanya itu? Saking apanya? Saking jujurnya. Kalau ibu punya suami jual baju di Tanah Abang, harganya 300.000, ada yang mau beli 400.000, 500.000, 600.000, suami ibu kagak jual, mau sama ibu bilang bagaimana? Jual aja. Kan ibu bilang bego. Ya Bu. Bego lagi. Salah terus ngomong. Viral lagi ntar. Ada teh manisnya. Agak lebih manisnya. Ya Allah Bu, itu subhanallah Bu, jujur Bu. Rasulullah Bu, kejujuran ini makanya pernah nih saya belajar ilmu jujur sama tukang kerupuk yang matanya buta. Ya Zulkifli. Ada kan tukang kerupuk yang matanya buta, yang pakai kacamata hitam, pakai tongkat, dia kemana-mana menjajakan kerupuknya. Ketika ada kumandang azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tukang kerupuk matanya buta pergi ke masjid sholat zuhur berjamaah. Padahal matanya buta. Selesai sholat zuhur dia istirahat di bawah tiang. Saya deketin dia, saya bilang assalamualaikum Pak. Saya nanya, Bapak jual kerupuk ya? Saya nanya begitu.
Apa kata dia? Ya iya, emang bapak kagak ngeliat begitu. Jadi yang putus siapa Mat? Hah? Saya nanya, bapak jual kerupuk ya Pak? Kata dia, ya iya emang bapak kagak ngeliat. Saya dikata gitu, saya jadi malu. Oh begini Pak, saya salah nanya. Maksud saya bapak jual kerupuk satunya berapa? Dia bilang satunya 2.500. Baik Pak, saya beli dua, uang saya 50.000. Kalau satunya 2.500, saya beli dua, uang saya 50.000. Kembalinya berapa Bu? 45.000. Kalau bahasa Bang Asmat kan dikembali, dirokok dari kantongnya, dikasih saya hitung benar. Saya bilang Pak, kembali benar Pak, 45.000. Apa kata dia? Ya iya, masa saya bohongin bapak? Ya Allah Pak. Tapi saya penasaran faktor kebetulan kali beli dua, uang saya 50.000, kembali 45.000. Saya uji lagi, beli lagi dua, uang saya 20.000. Kembalinya pas lagi 15.000. Gara-gara dia jujur, uang saya 50.000 habis buat kerupuk aja. Kejujuran Bapak Ibu. Siapa sih yang kagak enak dengan kejujuran? Alaikum bisifah inasif kata Madinah. Biasakanlah hidup jujur, karena jujur membawa nilai ketenangan di dalam diri kita. Ya Allah, Bu, enak mana Bu? Punya duit banyak, kagak tenang. Ama kagak punya duit tenang, enak mana? Hah? Gak enak dua-duanya. Jadi enaknya gimana? Oh, punya duit banyak tenang. Ini namanya jawaban Abu Nawas. Ada nggak Bu orang punya duit banyak kagak tenang? Ada, jangan dikira kagak ada. Kemarin tuh hasil pemeriksaan KPK karena ketidakjujuran, uangnya satu kamar, Sofia. Kalau ibu punya uang satu kamar, satu lipatnya itu 250 juta. Ini satu kamar penuh. Kira-kira ibu kalau punya uang itu ibu buat apa kira-kira? Hah? Ya Allah. Banyak orang punya duit banyak, kagak tenang. Coba lihat Ustaz Asmat dulu. Ustaz Asmat, kira-kira duduknya tenang nggak? Tenang. Duitnya banyak nggak? Banyak. Ya, duduknya tenang, uangnya banyak, subhanallah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang menjadi ketenangan dalam diri kita. Ketika kita ingin memandang baginda Rasul begitu tampaknya, kau ya Muhammad, man arada ayyana la ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fal yuhibbu hubban shadidah wa alamatu hubbihi al-ita'atu sunnatu saniyah wa iksaru salatu ala nabi lianna qala nabi man ahabba syai'an aksar min dzikri. Siapa yang ingin mimpi ketemu Rasulullah? Pak, nih saya panggil bapak nih, ada suaranya. Pak, Bu, iya, emang di mana-mana majelis taklim yang ngeramein ibu-ibu. Ya Bu, di mana-mana yang ngeramein majelis ilmu ibu-ibu. Subhanallah, ibu-ibu di mana-mana ramai. Ya, yang ngurus anak di rumah siapa? Yang ngantar sekolah siapa? Yang nyuapin anak makan siapa? Yang pakaiin bedak anak siapa? Yang ngambil uang suami siapa? Ngabisin. Tapi orang-orang pondok ini orang pondok Minang semua ya sudah. Oh pertukaran, subhanallah. Bu, ya Bu, ya Allah. Siapa yang ingin tidur ketemu Rasulullah, falyuhibbu hubban sadida, cintailah Nabi dengan sebenar-benarnya cinta. Cintai Nabi dengan sebenar-benarnya cinta. Kalau perlu dibawa tidur, dibawa ngigo. Kalau dah tidur ngigo, akhirnya ngimpi dengan baginda Rasul. Kata Rasul, kalau kau tidur ketemu dengan aku, itulah aku, karena aku tidak bisa diserupakan dengan setan. Ya Allah. Bu, ibu tidur ketemu Bang Nawawi, kira-kira enak nggak? Itu baru benar. Bu, laki orang.
laki orang tapi kan jadi omongan. Wih, semalam saya mimpin ente, subhanallah. Senang, itu ngimpi kita mau Nawawi, apalagi kita ngimpin Rasulullah, bagaimana kagak senangnya? Ya Allah. Tapi kata Nabi, tanda orang yang cinta kepada Rasul ada tandanya, wa alamatu hubbihi al-ita'atu sunnatu sahihah. Mau mengikuti sunnah-sunnahnya. Nabi kalau masuk masjid duluan, pulangnya belakangan. Kalau kita masuk masjid belakangan, pulangnya duluan. Nabi kalau makan ngunyahnya 23 kali ngunyah. Akhirnya makanan yang ditelan Rasul begitu halus, tidak pernah kena penyakit lambung. Kalau kita makan belum dikunyah, udah di. Nabi dikit tidur, kita dikit-dikit. Nabi dikit makan, kita dikit-dikit. Jadi Nabi sama kita bedanya cuma dikit. Ibu, subhanallah. Dan tanda berikutnya kita cinta memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Ayo selawat. Sholli wa sallim iman ala Muhammad. Sholli wa sallim iman wal ali wal ali wal ashab. Kita semua berkumpul untuk Nabi Muhammad, berselawat pada Nabi Muhammad, mengharap syafaat dari Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Itulah Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi man. Nabi Yusuf tampan tapi tetap beribadah. Nabi Sulaiman kaya tapi tetap beribadah. Alumni Pondok Pinang tetap beribadah, mengharap rahmat dari Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi. Bapak Ibu lihat tuh seekor lebah, dia terbang dari satu bunga ke bunga berikutnya. Ketika mengisap saripati bunga terasa pahit, pahit yang dirasakan oleh lebah. Akhirnya Allah bilang, ya lebah, kamu kalau mau mengisap saripati bunga jangan hanya sekedar mengisap, iringi dengan berselawat kepada baginda Rasul. Lebah mengisap saripati bunga, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar dia ngisap, dia iringi dengan selawat. Yang tadinya pahit akhirnya berubah menjadi manis, diolah di dalam tubuhnya, diproduksi bagaikan pabrik, akhirnya dikeluarkan berupa apa?
berupa madu. Rasanya gimana? Madu. Jadi ibu mau dimadu atau mau diracun? Nggak mau dua-duanya. Kagak mau dua-duanya kata Boas. Dimadu kagak boleh, diracun apalagi. Tapi kalau dibawain madu, ini madu beneran, madu beneran. Subhanallah, yang jadi obat segala macam obat. Ini yang namanya an-nahal lebah. Ya. Coba kalau kita lihat an-nahal itu bentuknya apa? Mufrad atau jamak? Mufrad atau jamak? An-nahal itu bentuknya jamak. Padahal mufradnya nahlatun. Tapi kenapa Allah sebut di dalam Al-Qur'an nahla? Nahl, surat An-Nahl, surat tentang lebah. Ya Bu. Ada lagi surat yang disebut An-Naml. Apa Naml? Semut. Kenapa Allah sebut bentuknya jamak? Padahal mufradnya adalah namlatun, semut. Ini namla ama an-nahl bentuknya jamak diungkap oleh Allah di dalam Quran. Tapi berbeda dengan al-ankabut. Al-ankabut apa? Laba-laba. Padahal bentuk jamaknya anakib. Giliran al-ankabut Allah sebut al-ankabut bukan anakib. Tapi giliran an-nahl Allah sebut jamak. Giliran semut Allah sebut an-naml. Kenapa Bapak Ibu begitu? Ibrah buat diri kita. Hidup ini harus jadi orang yang manfaat. Ya, lihat Al-Ankabut, nggak mau bergaul sama orang. Dia bikin sangkar sendiri, bikin rumah sendiri, nyari makan sendiri. Lihat yang namanya semut kalau dapat rezeki gimana Pak? Dibagi-bagi orang. Lihat yang namanya an-nahl ketika dia produksi sendiri berubah menjadi madu, dipersembahkan buat kehidupan manusia. Ini yang kita cari dalam hidup kehidupan manusia. Alumni Madrasah 89 sekalipun alhamdulillah kesibukannya luar biasa, tak bisa memberikan manfaat dalam rangka Maulid Nabi. Khairun nas anfa'ahum. Kenapa kita pengen manfaat? Karena kita bakal pulang menghadap Allah. Ya Bu, kemarin artis cantik Marisa cakep nggak? Cakep, yang cakep aja mati, apalagi yang jelek. Bilang jeleknya jadi ke saya apa? Hidungnya mancung nggak? Hidungnya mancung nggak Pak? Mancung, yang mancung aja mati, apalagi yang kaya nggak dia? Kaya, yang kaya aja mati, apalagi yang pintar nggak dia? Oh, gelarnya profesor doktor, ngajarin di berbagai macam universitas. Ada waktu senggang dia gunakan untuk balik ani walau ayat. Sampai itu kan kebunnya dia bilang, wahai bapak, kalau bapak hidupnya begini-begini aja kagak ada kemajuan. Kata tukang kebunnya, ibu, kalau saya mau maju bagaimana? Bapak saya kuliahin. Subhanallah, ini wanita yang soleha meninggal, apalagi kita. Kira-kira yang di sini laki-laki sama perempuan meninggalnya duluan siapa? Yang nyender sama yang kagak nyender duluan siapa? Yang tua sama yang muda duluan siapa? Kata Ustaz Yakub, biasanya yang tua ngalah, lu duluan yang muda. Ya. Tapi kita semua bakal pulang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ingat nasihat Luqmanul Hakim. Wahai anakku, 3/3 bagian dalam diri kita, 1/3 bagian yang milik Allah. Apa yang menjadi milik ayah, wahai ayah? Yang menjadi milik Allah itu apa ayah? Kata Sulaiman, kata Luqmanul Hakim, 1/3 yang menjadi milik Allah adalah ruh. Kita akan pulang menghadap Allah. Ingin rasanya lahirnya kita ke dunia ini, yang lahir dalam keadaan menangis, yang melihat kita dalam keadaan senyum. Kita lahir dalam keadaan menangis, tapi ayah bunda kita melihat senyum. Anaknya lahir, subhanallah, Nawawi lahir 4 kilo lebih. Ayahnya gira nggak? Mamanya gira nggak? Gira. Lebih gembira lagi ketika wafat kita, wafatnya dalam keadaan senyum, yang melihat kita dalam keadaan menangis. Kalau ini sasaran hidup kita, kita akan kembali menghadap Allah.
kelak pertanggungjawaban kita nanti kelak di yaumil qiyamah menjadi orang-orang yang bersyukur berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Angkat tangan, Bu. Ayo yang angkat tangan, yang nggak bisa angkat tangan stroke. Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan, Pak. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.